Coba deh Anda bayangin, Anda lagi istirahat makan siang nih. Anda beli makanan ringan, terus bayarnya pakai mata uang digital, langsung dari ponsel Anda. Kayak eksekutif perusahaan teknologi di Silicon Valley gitu ya. Bener banget, tapi masalahnya Anda ini nggak lagi duduk di kafe mewah. Anda berdirinya di atas jalan tanah yang berdebu banget, terus makanan yang baru aja Anda beli pakai uang digital itu dibungkusnya pakai robekan kertas bekas buku tulis matematika anak SD. Wow, itu sebuah pemandangan yang penuh dengan kontras yang ekstrim banget sih. Sangat ekstrim, tapi selamat datang di Kibera. Ya, dan itulah realitas sehari-hari yang benar-benar terjadi di sana. Ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini adalah ekonomi dunia nyata yang sedang berjalan saat ini juga. Dan mari kita bedah ini. Selamat datang di Zalfa Channel, tempat kita membedah berbagai informasi dan mengubahnya menjadi wawasan yang berharga untuk Anda semua yang lagi dengerin. Hari ini kita bakal melakukan penelusuran yang sangat mendalam. Betul sekali. Dan kita harus mulai dengan melihat gambaran besarnya dulu nih biar konteksnya jelas. Oke, gimana tuh gambaran besarnya? Saat ini kan kita hidup di dunia dengan populasi yang udah tembus angka 8 miliar jiwa ya. Iya, 8 miliar. Angka yang gila sih. Nah, dari jumlah itu sekitar 10%-nya hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim. 10% berarti... Kita bicara tentang lebih dari 800 juta orang. Ya ampun, 800 juta orang. Dan misi kita hari ini tuh kita pengen bawa Anda, para pendengar setia kita, jauh ke jantung Afrika Timur. Kita pengen lihat langsung gimana sih angka statistik yang mengerikan tadi itu diterjemahin ke dalam kehidupan nyata. Secara geografis, kita bakal fokus ke Kenya. Ini negara dengan wilayah daratan sekitar 582.000 km persegi dan populasinya mencapai angka 60 juta jiwa. Tapi sumber-sumber dokumenter yang kita kaji hari ini nggak ngebahas soal padang sabana atau pariwisata satwa liar yang biasa kita lihat di TV itu kan? Nggak sama sekali. Kita memfokuskan lensa kita langsung ke ibu kotanya, yaitu Nairobi. Di pinggiran kota metropolitan ini, ada dua permukiman kumuh terbesar dan yang paling berbahaya di benua Afrika. Kibera dan Matar. Betul, Kibera dan Matar. Dan coba tebak berapa banyak orang yang hidup berdesakan di kawasan ini. Ada sekitar 1 juta orang. 1 juta orang. Mari kita bedah ini sebentar. Skala 1 juta orang itu kan sama aja dengan populasi sebuah kota besar yang cukup mapan ya. Iya, bayangin aja satu kota penuh. Anda punya kota dengan 1 juta penduduk, tapi di dalam batas wilayahnya itu nggak ada satupun tiang listrik resmi dari pemerintah. Nggak ada sama sekali. Terus nggak ada keran air bersih. Dan yang paling gila menurut saya, nggak ada sistem pembuangan atau pengelolaan sampah sama sekali. Pertanyaan mendasarnya adalah, kalau sebuah populasi sebesar itu ditempatkan dalam ruang vakum tanpa infrastruktur dasar, gimana mereka nggak kolaps? Nah, itulah bagian yang sering banget disalahpahami sama banyak orang. Yang sangat menarik di sini adalah, ketika pemerintah gagal menyediakan sistem formal, masyarakat tuh nggak lantas diam dan nerima kekacauan total gitu aja. Maksudnya mereka bikin sistem sendiri? Iya, karena alam ekonomi manusia itu pada dasarnya kan nggak menyukai kekosongan. Alih-alih runtuh, warga Kibera dan Matere ini justru ngebangun pasar informal yang sangat kapitalistik. Oke, coba kasih contoh spesifiknya dari sumber yang kita baca. Mari kita ambil contoh ketiadaan pengelolaan sampah tadi ya. Karena nggak ada truk sampah dari kota yang datang, seorang warga lokal di sana melihat masalah ini bukan sebagai bencana, tapi justru sebagai peluang usaha. Tepat, sebagai peluang usaha. Wah, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Saya baca catatan sumber kita soal pria ini, dan ini benar-benar ngebuka pikiran banget. Gimana tuh operasinya dia? Jadi dia ini keliling dari gubuk ke gubuk, terus narik biaya sebesar 20 shilling Kenya dari setiap rumah tangga buat ngambilin sampah mereka. 20 shilling per rumah? Betul, dia ini bukan pegawai kota loh. Dia ngelola bisnis swasta berskala mikro. Dia kumpulin sampah-sampah itu, lalu sekedar ngebuang semuanya ke sebuah tumpukan raksasa di tepi sungai terdekat. Cuma ditumpuk di pinggir sungai gitu aja? Iya, dibuang gitu aja. Nah, Anda yang mendengarkan ini mungkin mikir, kenapa pemerintah nggak masuk aja terus naro kontainer sampah resmi di sana? Kan selesai masalahnya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ironisnya, fasilitas pemerintah itu justru adalah mimpi buruk terbesar buat si pria tadi. Oh iya ya, karena bisnisnya bakal mati kan? Benar banget. Kehadiran fasilitas pemerintah yang gratis dan layak justru bakal membunuh bisnisnya secara instan. Kalau ada tempat sampah resmi, warga kan pasti ngebuang sampahnya ke sana. Terus mata pencahariannya lenyap. Iya,
Ini nunjukin gimana kemiskinan ekstrim tuh memaksa setiap aktivitas dasar, bahkan buat aktivitas sekecil membuang sampah, menjadi sebuah transaksi komersial yang menghidupi seseorang. Tapi tunggu dulu deh, transaksi komersial ini kan datang dengan harga yang sangat mahal buat komunitas itu secara keseluruhan kan? Maksud saya, tumpukan sampah raksasa di tepi sungai itu bukan solusi. Itu tuh kayak bom waktu ekologis gitu. Oh tentu saja. Jelas, tumpukan sampah itu jadi sarang lalat yang jumlahnya nggak kehitung lagi. Lalat-lalat ini kemudian berkerumun, terbang kemana-mana, dan hinggap di makanan-makanan yang dijual di jalanan. Ya ampun! Bakteri menyebar dengan sangat cepat dari situ, dan ujung-ujungnya memicu wabah penyakit yang mematikan kayak tifus. Jadi di satu sisi, kegagalan infrastruktur ini nyiptain lapangan pekerjaan yang esensial buat satu orang, tapi di sisi lain, hal itu justru mengorbankan kesehatan publik dari ribuan orang lainnya. Sebuah paradoks yang mengerikan sih emang. Dan siklus penyakit ini ngarah langsung kebutuhan yang bahkan jauh lebih mendesak daripada tempat sampah. Air bersih. Betul, air bersih. Kalau Anda mikirin kesehatan publik, garis pertahanan pertamanya pasti selalu air. Buat kita yang tinggal di tempat dengan infrastruktur layak, air bersih itu kan sesuatu yang otomatis keluar pas kita muter keran ya. Tapi di Kibera nggak ada keran. Terus gimana sebenarnya mekanisme mereka dapat air buat minum atau mandi tiap harinya? Nah, di sini air berubah wujud. Dia bukan lagi hak asasi yang disediain sama negara, tapi berubah jadi komoditas pasar yang harganya fluktuatif dan terus diperjualbelikan. Ada contoh kasusnya di dokumenter yang kita tonton kan? Ada. Berdasarkan data yang kita kaji, ada seorang pemuda, usianya 19 tahun, dan dia memposisikan dirinya sebagai perantara logistik. Logistik air? Iya, jadi dia beli air bersih dari titik-titik penyimpanan yang ada di luar kawasan kumuh itu. Dia belinya dalam jumlah besar dengan harga yang cukup murah, terus dia manggul jerigen-jerigen yang super berat itu masuk ke dalam ganggang sempit Kibera. Terus dia jual lagi secara eceran? Tepat, dia jual secara eceran dengan tambahan komisi tentunya. Target pasarnya tuh warga yang udah nggak sanggup jalan jauh buat ngambil air sendiri, kayak para lansia. Dan dari aktivitas manggul air seharian ini, dia bisa meraup keuntungan sekitar 300-400 shilling sehari. Lumayan untuk ukuran di sana. Iya, tapi margin keuntungan itu sangat rapuh kan? Maksudnya, dia benar-benar bergantung sama faktor-faktor yang ada di luar kendalinya dia. Sangat rapuh. Rantai pasokannya sering banget terputus tiba-tiba. Gara-gara apa tuh biasanya? Kadang-kadang jalanannya diblokir total karena ada kerusuhan lokal. Atau yang lebih buruk lagi, gudang air utama di luar kawasan itu ngalamin kekeringan. Oh, kalau udah kekeringan, suplai airnya susut ya? Betul. Dan pas suplai air menyusut, harga beli dasarnya kan langsung naik tuh. Otomatis margin keuntungannya si pemuda ini langsung tergerus habis. Masuk akal sih. Tapi coba kita lihat lebih jauh ke bawah rantai ekonomi ini. Pemuda ini kan ngelayangin mereka yang setidaknya masih punya beberapa keping siling buat beli air. Ya, yang masih punya uang. Terus gimana nasibnya kelompok masyarakat yang paling bawah? Yang benar-benar nol, sama sekali nggak punya uang untuk beli air dari dia. Nah, bagian inilah yang paling nyesek nyesek pas baca sumber kita. Bikin terenyuh banget emang. Kalau Anda sama sekali nggak punya uang, pilihan satu-satunya hanyalah mempertaruhkan nyawa. Ada laporan di dokumenter itu tentang warga yang terpaksa ngejebol pipa-pipa air kotor yang melintang di bawah tanah ganggang sempit mereka. Dan itu bukan pipa air bersih kan? Bukan. Pipa-pipa yang dijebol ini ngalirin cairan yang udah bercampur dengan air sungai yang tercemar dan limbah kotoran manusia. Gila. Dan para wanita terekam kamera lagi nyuci pakaian mereka pakai air bocoran dari pipa yang kotor ini. Iya, karena mereka nggak punya pilihan lain. Buangan limbah bawah tanah di sana. Jadi limbah cair dari rumah-rumah itu menggenang di permukaan tanah gitu aja, bercampur sama tanah dan lumpur. Dan mekanismenya ini berubah jadi sangat mematikan pas musim hujan tiba ya. Sangat mematikan. Air hujan yang turun deras tuh nggak punya jalur resapan atau saluran pembuangan. Jadi air hujannya nyampur sama genangan limbah terbuka tadi, terus meluap. Meluap kemana? Langsung masuk ke dalam gubuk-gubuk warga. Gubuk-gubuk ini kan ukurannya cuma satu ruangan. Dan rata-rata berlantai tanah doang. Jadi gubuk-gubuk yang cuma terbuat dari lembaran logam dan seng tua itu kerendam sama air limbah beracun. Betul, terendam air yang penuh patogen mematikan. Risiko tertular kolera dan tifus langsung meroket tajam di momen-momen hujan kayak gini. Ini tuh bukti paling telanjang ya,
bahwa ketimpangan ekonomi itu paling parah kerasa dampaknya pada akses kesehatan dasar. Ngebayangin cerita tentang ibu-ibu yang harus nyuci pakaian di genangan air limbah, terus ngelihat rumah mereka terendam air beracun, itu benar-benar menggeser perspektif kita banget tentang keluhan kita sehari-hari. Bikin kita sadar ya betapa beruntungnya kita. Sangat sadar dan melihat realitas kehidupan yang begitu keras ini di tengah pembahasan kita yang ngebuka mata ini, dari Zalfa Channel kami ingin mengambil waktu sejenak untuk mendoakan Anda para pendengar setia kami. Semoga Anda yang sedang mendengarkan ini, dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan Anda. Amin. Amin. Karena jujur aja kita ini sering banget lupa kalau kesehatan dan lingkungan yang aman itu sebenarnya adalah sebuah kemewahan yang tak ternilai harganya. Sebuah pengingat yang sangat penting nih buat kita semua. Karena ya ketika keamanan kesehatan itu nggak ada, dampaknya langsung merembet ke segala aspek kehidupan. Tepat, ini menciptakan sebuah reaksi berantai. Kalau mereka terus-menerus terpapar resiko sakit gara-gara air yang beracun ini, perawatan medis sekecil apapun itu pasti kan butuh biaya. Pasti, nggak ada yang gratis. Dan bertahan hidup sehari-hari itu butuh uang. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana Anda bisa ngehasilin uang dan muter roda ekonomi di tempat yang sama sekali nggak punya lapangan pekerjaan formal? Jawabannya, mereka jadi pengusaha mikro secara terpaksa. Terpaksa jadi entrepreneur ya? Iya, mari kita urai data ekonomi dari seorang penjual sayur wanita yang diwawancarai dalam sumber dokumenter kita. Dia nyusun lapaknya di pinggir jalan buat jualan tomat, bawang, ketumbar, kol, sama kentang. Berapa tuh harga jualnya di sana? Harga jual tomatnya berkisar antara 3–10 shilling per kilogramnya. Sebagai konteks makro untuk pendengar kita, sekitar 130 shilling Kenya itu nilainya setara dengan $1 Amerika. $1. Jadi kita benar-benar ngomongin pecahan sen dolar di sini. Sangat-sangat kecil. Dan pas saya ngelihat perhitungan akhirnya di dokumen itu, saya nggak bisa ngebayangin tekanan mental yang dia rasain. Memangnya berapa penghasilan bersihnya? Pendapatan bersih wanita ini ya, setelah dia berdagang seharian di bawah terik matahari, full selama 1 bulan, tebak berapa? Cuma sekitar 6.000 shilling. Itu setara sama $46 aja per bulan. Cuma $46 sebulan? Ya ampun. Iya. Dan angka $46 itu bukan uang bebas yang bisa ditabung. Itu tuh udah harus dipotong buat ngebayar pajak kehidupan di sana. Pajak kehidupan maksudnya kayak biaya sewa gitu? Betul, biaya sewa gubuk yang dia tempatin, terus biaya buat beli jerigen air dari si pemuda 19 tahun tadi, dan bahkan biaya retribusi harian cuma untuk numpang pakai fasilitas toilet umum. Wah, kalau ke toilet aja bayar, itu benar-benar realitas dari pasar dengan margin super tipis. Tapi selain masalah biaya tadi, ada mekanisme lain yang bikin bisnis sayurannya ini jadi arena yang sangat berbahaya. Apa tuh mekanismenya? Waktu. Waktu? Iya, dia kan jualan produk organik, sayuran segar, tapi dia nggak punya akses ke infrastruktur pendingin atau kulkas. Bener juga. Karena nggak ada listrik resmi dari pemerintah tadi ya. Jadi ini bener-bener kayak berpacu dengan waktu yang mematikan. Persis. Sayuran yang nggak kejual dalam 24 atau paling lama 48 jam, itu pasti layu dan membusuk. Terus kalau membusuk ujung-ujungnya kemana? Berujung jadi sampah di tumpukan tepi sungai tadi. Dan itu berarti kerugian murni buat dia. Nggak ada asuransi, nggak ada yang ngeganti. Gila sih. Dan ingat juga konteks sosialnya. Dia ini kan berdagang di lingkungan di mana pelanggannya itu adalah tetangganya sendiri. Tetangga yang sama-sama miskinnya sama dia. Iya, dan dia nyebutin di wawancara itu gimana tetangganya tuh sering banget datang cuma buat ngutang sayur. Mereka ngutang karena pengen anak-anak mereka bisa makan hari itu. Tapi pas akhir bulan tiba, tetangga ini tetap aja nggak punya uang buat ngelunasin utangnya. Ini pasti sering memicu konflik sosial yang keras di antara mereka. Banget. Pada akhirnya, kerugian dari utang yang macet itu harus ditanggung penuh sama si penjual sayur dari kantongnya sendiri yang notabene udah sangat menipis. Kasian banget ya. Jadi, apa arti dari semua ini? Buat saya, ekonomi mikro mereka ini rasanya kayak kita lagi main game Tetris tapi di level kecepatan yang paling tinggi. Analogi yang menarik. Gimana tuh maksudnya? Di Kibera itu nggak ada jaring pengaman. Satu blok aja salah tempat, misalnya satu buah tomat membusuk, atau satu tetangga gagal bayar utang, atau satu anak di keluarga itu jatuh sakit, maka seluruh susunan finansial keluarga tersebut bisa runtuh seketika. Boom, game over.
Analogi finansial Tetris itu sangat merepresentasikan mekanisme kerja ekonomi mereka. Dan ini memunculkan pertanyaan penting, atau lebih tepatnya realitas penting, tentang beban psikologis. Beban psikologis dari kemiskinan ekstrim ya? Betul. Kemiskinan yang se-ekstrim ini ngerombak total cara otak Anda memproses waktu. Maksudnya gimana tuh memproses waktu? Gini, ketika Anda hidup dengan ancaman kelaparan yang konstan setiap harinya, cakrawala masa depan Anda itu menyusut dengan sangat drastis. Menyusut jadi seberapa pendek? Anda tuh udah nggak punya kemewahan buat merencanakan tabungan untuk 5 tahun ke depan. Atau bahkan sekedar merencanakan bulan depan aja nggak bisa. Wah, bener juga. Seluruh kapasitas mental Anda cuma difokuskan pada satu hal, gimana caranya dapat kalori buat bertahan hidup selama 24 jam ke depan. Titik. Dan tekanan psikologis bulat bertahan hidup 24 jam ini melahirkan sebuah kisah yang menurut saya paling kelam sih dari semua catatan kita hari ini. Kisah yang mana tuh? Ada seorang wanita muda yang punya bayi yang baru lahir. Iya, saya ingat bagian ini. Pasangannya tuh nipu dia, terus pergi ninggalin dia gitu aja. Karena dia sama sekali nggak punya dukungan keluarga, dia terjebak sendirian di dalam gubuk seng yang lembab banget. Terus gimana cara dia ngidupin bayinya? Nah, demi mastiin bayinya tetap hidup dan bisa minum susu, dia terpaksa nawarin layanan pijet yang jujur aja sangat eksploitatif. Dia layanin pria-pria asing masuk ke dalam gubuknya. Dan dia bilang satu kalimat yang sangat ngehantam hati saya. Dia bilang, dulu saya punya harga diri, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tragis banget. Dan situasinya ini diperparah gara-gara absennya jaring pengamanan sosial dan sistem keamanan fisik. Iya, nggak ada polisi yang patroli kan di sana. Benar, gubuknya dia itu kan dapat sambungan listriknya secara ilegal. Yang secara ironis, lampu itu adalah barang mewah di sana. Tapi karena nggak ada penegakan hukum, dia hidup dalam ketakutan konstan. Siapa aja bisa masuk ke gubuknya kapanpun ya. Siapapun bisa ngerobos masuk. Keputusasaan tuh bener-bener ngubah definisi moralitas di sana. Pilihan yang dia punya bukan lagi tentang menjaga martabat, melainkan murni tentang apakah bayinya bisa dapat susu malam ini atau kelaparan. Sangat menyesakkan, benar-benar menyesakkan dengar ceritanya. Tapi, dan disinilah penelusuran kita ngambil arah yang sangat nggak terduga. Ada kejutan apa nih? Di balik semua keterbatasan absolut dan keputusasaan tadi, ternyata ada tingkat ketahanan atau resilience warga yang melampaui apa yang mungkin bisa kita lakuin. Oh, maksudnya soal gimana keterbatasan ekstrim itu justru memaksa lahirnya inovasi yang ekstrim juga ya? Tepat. Kita ngomongin tentang ekonomi zero waste atau ekonomi tanpa limbah. Nah, konsep zero waste di negara-negara maju itu kan sering banget ya dipandang cuma sebagai tren gaya hidup doang atau komitmen peduli lingkungan gitu. Kayak bawa tas belanja sendiri ke supermarket gitu kan? Iya, kayak gitu. Tapi di jalanan Kibera dan Matere, zero waste itu bukan tren, itu adalah hukum fisika untuk bertahan hidup. Nggak ada yang dibuang. Benar, nggak ada objek fisik yang dianggap sebagai sampah selama objek itu masih punya bentuk molekul. Coba deh kita lihat industri perbaikan di sana. Kalau sendal jepit karet Anda putus, talinya, Anda pasti ngebuangnya ke tong sampah kan? Beli baru. Iya dong, ngapain disimpan? Tapi di Kibera nggak gitu. Ada pria yang gelar lapak di atas tanah berdebu, dia cuma pakai alat tajam sederhana dan benang tebal, terus dia ngejahit secara manual karet sendal yang terbelah itu biar menyatu kembali. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal perbaikan sepatu, ada satu teknik restorasi yang bikin saya harus baca catatan saya 2 kali, saking nggak perkayanya. Yang pakai tisu toilet itu kan, tolong dong jelasin ke saya dan pendengar, gimana sih mekanismenya seorang wanita bisa merestorasi sepatu kulit tua cuma pakai kertas toilet? Oke, ini benar-benar penerapan sains material secara intuitif yang jenius. Jadi wanita tersebut dapat pasokan sepatu-sepatu tua yang bentuknya udah hancur, udah lecek lah pokoknya. Terus langkah pertamanya apa? Pertama, dia cuci sepatu itu pakai air sabun. Di titik ini, bahan kanvas atau kulit sepatu itu kan bakal melunak karena basah ya. Iya, kalau kain basah kan lemas. Nah, kalau dijemur gitu aja, sepatu itu pas kering bakal mengkerut dan kelihatannya malah makin kayak sampah. Jadi, saat sepatunya masih dalam kondisi basah, wanita ini membalut seluruh permukaan sepatunya pakai berlapis-lapis kertas toilet yang juga dibasahin. Tunggu. Lalu dia ngejemur sepatu itu langsung di bawah terik matahari kayaknya dengan balutan tisu basah tadi? Betul sekali. Dan disinilah keajaiban fisikanya terjadi. Saat airnya mulai menguap karena terik matahari, kertas toilet yang nempel di sepatu itu mulai mengering, mengeras, dan menyusut dengan kuat.
Jadi kayak ngepres sepatunya dari luar. Persis. Tisu basah yang mengering itu berubah fungsi jadi semacam cetakan gips eksternal yang sangat kaku. Dia ngejaga struktur sepatunya biar nggak melengkung saat proses pengeringan. Dan nggak cuma itu loh. Ada fungsi lain dari tisunya? Ada. Pori-pori tisu itu narik kotoran dan noda kuning keluar dari kain sepatunya. Bertindak kayak spons penyerap kotoran yang narik noda dari dalam keluar. Wow! Begitu semuanya kering total, dia tinggal ngelupas cangkang tisu keras itu. Dan hasilnya, sepatu itu kelihatan kaku, bersih, dan kembali punya bentuk aslinya buat dijual lagi. Cuma pakai sifat termodinamika dan kapilaritas air yang dikombinasiin sama tisu basah. Ini jenius banget. Dan dari inovasi brilian ini, dia bisa ngasilin sekitar 300-600 shilling sehari kan? Sungguh luar biasa. Iya, mesin ekonomi berskala mikro ini emang nggak pernah berhenti berputar di seluruh sudut jalanan sana. Bahkan anak-anak kecil juga ikut muterin roda ekonominya kan? Saya baca, anak-anak yang baru usia 10 tahun aja udah mulai diarahin buat bekerja, ngebantu keluarganya. Betul. Dan hiburan mereka ya cuma main sepak bola di tanah berdebu itu aja. Terus kalau Anda butuh potong rambut, Anda bisa cukur rambut dan janggut di lapak kayu pinggir jalan cuma dengan bayar 50 shilling. 50 shilling berarti sekitar 40 sen dolar dong. Ya, 40 sen dolar. Murah banget kan? Dan perputaran uang sekecil ini juga sangat cepat terjadi di sektor makanan jalanannya. Oh iya, makanan jalanan. Mengingat bahan bakar kayak kayu bakar sama arang itu harganya sangat mahal, masak makanan sendiri di rumah itu hitungannya jadi nggak efisien secara ekonomi buat warga sana. Jadi mending beli lauk matang di luar. Bener, jauh lebih masuk akal buat beli makanan yang diproduksi secara massal di jalanan. Pantesan di dokumenter itu kita ngelihat banyak banget wanita yang jualan dengan goreng bola-bola adonan tepung berukuran raksasa, terus ada panci-panci besar yang isinya bubur beras campur kacang. Makanan padat kalori ya. Iya, ini makanan yang secara spesifik dirancang untuk menghasilkan rasa kenyang yang paling lama, tapi dengan biaya produksi yang paling murah. Cerdas sih strategi bertahannya, tapi ya itu standar kebersihannya sering banget harus mengalah demi menekan harga supaya murah. Sayangnya begitu. Saya lihat ada catatan tentang pedagang yang ngejual ikan goreng, hasil tangkapan dari sungai terdekat, dan harganya cuma 30 shilling. Ikan ini tuh udah dikerumbungi lalat. Dan yang bikin saya kaget, bungkusnya bukan pakai plastik atau kertas minyak. Terus dibungkus pakai apa? Dibungkus pakai robekan kertas dari buku tulis bekas punya anak sekolah menengah. Anda bisa lihat coretan tinta pena matematika nempel di atas minyak ikan goreng tersebut. Aduh. Secara medis, ngebungkus makanan berminyak pakai kertas yang mengandung bahan kimia dari tinta pulpen itu jelas nggak sehat banget ya. Pasti beracun lama-lama. Tapi balik lagi, dalam kalkulasi ekonomi jalanan di Kibera, kertas bekas buku tulis itu adalah bahan pembungkus termurah yang bisa mereka dapat. Ini tuh kompromi yang konstan antara mikirin keamanan kesehatan jangka panjang berhadapan sama kebutuhan perut yang harus diisi hari ini juga. Benar. Yang mana ini ngebawa kita kembali ke cerita awal pas kita buka obrolan tadi. Di tengah lingkungan kumuh, di mana makanan aja dibungkus pakai buku PR, dan jalanan tanahnya terlalu sempit buat dilewatin mobil, makanya usaha pencucian sepeda motor jauh lebih populer di sana. Kita nemuin sebuah lompatan teknologi yang kerasa hampir kayak anomali fiksi ilmiah. Ah, iya. Sistem M-Pesa itu kan? Betul. Kejutan teknologinya nih, orang-orang miskin di kawasan kumuh ini ternyata ngelakuin pembayaran sehari-hari menggunakan sistem seluler yang namanya M-Pesa. Dan yang luar biasa, mereka pakai ini bukan di iPhone terbaru atau smartphone canggih loh. Mereka gunainnya di ponsel jadul yang layarnya masih monokrom. Ini gimana ceritanya bisa gitu? Coba tolong jelasin ke kita. Fenomena makroekonomi ini tuh dikenal dengan istilah leapfrogging atau lompatan teknologi. Konsepnya tuh kira-kira begini. Coba Anda bayangin sebuah negara lagi pengen ngebangun sistem komunikasi nasional. Oke, ngebangun tiang telepon gitu. Nah, daripada mereka ngabisin waktu berpuluh-puluh tahun dan biaya triliunan buat masang kabel dan tiang telepon rumah di seluruh pelosok negeri, tiba-tiba teknologi seluler nirkabel ditemukan di belahan dunia lain. Terus mereka gimana? Mereka akhirnya ngelewatin atau melompati era jaringan telepon rumah itu sama sekali dan langsung masuk aja ke era ponsel nirkabel. Oh, jadi lompatan ini juga berlaku ke sistem perbankan. Maksudnya mereka melompati kebutuhan ngebangun gedung bank fisik secara keseluruhan. Tepat sekali. Bayangin aja, bank-bank tradisional tuh nggak akan pernah mau ngebuka cabang fisik di tengah-tengah Kibera. Iya sih, nggak masuk akal buat bank.
Warga di sana kan nggak punya alamat pos resmi yang tercatat di negara, mereka nggak punya KTP yang layak, apalagi saldo minimum buat buka rekening. Secara sistemik, mereka ini benar-benar diabaikan oleh sistem finansial global. Jadi karena bank nggak mau datang ke mereka bikin sistem sendiri pakai M-Pesa ini. Betul, alih-alih nunggu bank ngebangun cabang, mereka bertransaksi gunain M-Pesa. Ini adalah sistem keuangan yang digerakkan cuma pakai SMS sederhana di atas jaringan seluler dasar. Keren banget. Coba kita urai mekanismenya pelan-pelan biar pendengar makin kebayang ya. Jadi misal nih, saya adalah seorang kuli panggul di jalanan Kibera dan saya baru dapat upah uang kertas pecahan 100 shilling. Apa yang harus saya lakuin buat masukin uang ini ke ponsel? Anda tinggal jalan aja ke agen M-Pesa setempat. Agen ini bentuknya bukan kantor mewah ya, biasanya cuma kios kayu kecil banget di pinggir jalan. Oke, ketemu agennya. Anda kasih uang kertas fisik 100 shilling itu ke si agen. Agen tersebut lalu pakai ponsel dia sendiri buat ngirimkan saldo digital senilai 100 shilling langsung ke nomor ponsel jadul Anda melalui sinyal seluler biasa, kayak ngirim pulsa gitu. Oh, semudah itu. Uang fisik saya ditarik, terus dikonversi jadi kredit digital yang terikat sama kartu SIM saya. Persis. Dan uang digital itu diamankan pakai nomor PIN yang cuma Anda yang tahu. Wow! Dan pas saya kelaparan, terus pengen beli semangkuk bubur kacang seharga 50 shilling di jalanan, saya nggak perlu lagi ngeluarin uang keping yang mungkin bisa jatuh ke tanah atau malah dicuri orang kan? Nggak perlu sama sekali. Saya cuma tinggal ngetik kode rahasia di ponsel jadul saya, ngirim SMS ke nomor ponsel si pedagang bubur itu, dan saldo digital saya berpindah ke ponselnya secara instan. Persis seperti itu transaksinya. Itulah sebabnya sumber dokumenter yang kita baca nyebut sistem ini tuh mirip banget sama mata uang kripto bagi mereka. Wah, bener juga. Desentralisasi banget ini sifatnya. Sangat terdesentralisasi. M-Pesa ini berhasil merebut kekuatan finansial dari bank-bank besar yang diisi orang berjas rapi dan meletakkan kekuatan itu langsung ke tangan warga biasa. Dan hebatnya, ini nggak butuh infrastruktur internet fiber optik yang berkecepatan tinggi. Cuma butuh sinyal SMS biasa. Betul. Dan coba pikirin aspek keamanannya. Di lingkungan yang tingkat pencurian dan perampokannya sangat marak karena absennya polisi, bawa uang tunai fisik di kantong itu risikonya besar banget. Bisa ditodong kapan aja ya? Ya, tapi dengan M-Pesa, uang mereka itu aman terkunci di balik PIN 4 digit. Sekalipun ponsel jadul mereka dicuri orang, uangnya nggak bakal hilang. Luar biasa, bener-bener jenius. Jadi kalau kita mencoba ngerangkum semua hal gila yang udah kita bedah dari awal sampai sekarang ini, sepertinya definisi kita di kepala tentang apa itu kemiskinan ekstrim benar-benar perlu dirombak ulang deh. Saya sangat setuju. Kibera dan Matare ini nggak bisa cuma dilihat sebagai tempat kesedihan doang. Betul. Tempat ini bukanlah sekedar titik hitam di peta yang isinya cuma orang-orang pasif yang menyerah meratapi nasib yang kejam. Bukan itu sama sekali. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah ekosistem ekonomi yang berdenyut kencang, hiperaktif, dan strukturnya luar biasa kompleks. Iya, walau kita tahu mereka mungkin bertahan hidup dengan uang yang kurang dari $50 sebulan, margin keuangannya sangat tipis setipis silet, dan sanitasi dasarnya benar-benar nggak ada. Tapi bayangin, dengan 1 juta populasi di sana, nyaris nggak ada orang yang nganggur. Semua orang berupaya bergerak ya? Semua bergerak. Setiap individu, dari pria pemulung sampah, pemuda pemanggul air, ibu penjual sayur, sampai perestorasi sepatu dengan kertas toilet, mereka semua bekerja tanpa lelah, memutar roda gigi ekonomi mereka sendiri, cuma demi satu tujuan, bertahan hingga matahari terbit esok hari. Kesimpulan yang sangat jeli dari Anda. Kegigihan dan daya tahan manusia itu emang nggak pernah bisa diremehkan dalam kondisi apapun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran pamungkas nih yang menurut saya sangat pantas buat direnungkan oleh kita semua setelah mendengar obrolan ini. Apa tuh pemikiran akhirnya? Kita kan baru aja melihat dengan mata kepala sendiri, gimana masyarakat yang secara material nggak memiliki apa-apa ini, mampu merestorasi barang buangan menjadi komoditas berharga. Dan secara organik, mereka mampu mengadopsi jaringan ekonomi digital berbasis seluler yang bahkan bisa mengalahkan efisiensinya bank tradisional. Betul. Nah, coba Anda bayangkan sejenak, potensi luar biasa, daya cipta, dan ledakan ekonomi yang kayak apa yang bisa muncul dari benua Afrika ini jika jutaan pemikir tangguh dan inovator jalanan di Kibera ini diberikan hal paling sederhana di dunia. Maksudnya diberikan infrastruktur dasar. Betul, cukup sebuah keran air bersih di setiap rumah,
Apa yang bakal terjadi kalau beban mental mereka untuk nyari air bersih dan mikirin keamanan fisik itu dihilangkan sama sekali, dan seluruh energi mental yang tersisa itu dialihkan ke pendidikan yang layak? Wow, merinding saya dengernya. Itu benar-benar perspektif yang menggetarkan. Ngebayangin sebuah kota yang tadinya nggak punya tiang listrik dan keran air, kini terlihat bukan lagi sebagai simbol kelemahan suatu negara, melainkan sebagai kawah candra di muka yang menempa kemampuan bertahan hidup manusia di level yang paling tinggi. Sangat ngebuka wawasan, bukan? Pastinya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, kalau Anda ngerasa pemikiran Anda sedikit bergeser atau cara pandang Anda jadi lebih luas setelah ngedengerin perjalanan kita nyelam ke Kenya hari ini, jangan biarin rasa ingin tahu Anda berhenti cuma di sini aja. Harus lanjut terus ya eksplorasinya. Tentu dong, klik tombol subscribe di bawah untuk bergabung secara resmi dengan keluarga besar Zalfa Channel. Dan coba lihat layar Anda sekarang atau cek tautan yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kami punya satu video luar biasa lainnya yang bakal ngungkap sisi tersembunyi dari kehidupan kota-kota di dunia yang dijamin pasti bakal bikin Anda tercengang lagi. Jangan sampai terlewatkan. Terima kasih sudah menjelajah dan berpikir tajam bersama Zalfa Channel hari ini, dan sampai jumpa di Deep Dive kita selanjutnya.